jarak jauh ya. Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tabrakan sama kereta jarak jauh. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ketubruk sama kereta jarak jauh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kereta yang saya tumpangi ditabrak dari belakang. Gerbong wanita kena semua ini. Kejadiannya di Stasiun Bekasi Timur. Ada yang terjepit, ada yang terjepit. Tahan. Tolong evakuasi. Tolong. Tolong. Tolong banyak korban ya Allah. Ya Allah. Dari belakang sodok. Informasi ini dari Stasiun Bekasi Timur. Banyak ambulan belakang. Ambulan banyak belakang. Tolongin. Kita kekurangan tandu, Bu. Bapak keluarganya ada nggak? Bang. Belas penumpang tewas, 88 lainnya terluka akibat tabrakan maut kereta Argo Anggrek dan komuter lain di Stasiun Bekasi Timur. Seorang anggota polisi mendatangi rumah wali kota Palopo, Sulawesi Selatan sambil membawa parang. Lewat aplikasi Kawal Haji, jemaah bisa melaporkan kendala lewat ponsel. Halo pemirsa, tragedi tabrakan kereta di Bekasi menjadi alarm keselamatan transportasi. Di tengah duka dan sorotan tajam publik, muncul pertanyaan besar. Ini murni kecelakaan atau akumulasi kelalaian sistem? Bersama saya Raisa Nadia, Anda menyaksikan Sindo Sore. Korban tewas akibat kecelakaan kereta Argo Anggrek dengan KRL sebanyak 15 orang dan 88 orang terluka. Proses evakuasi bangkai kereta komuter lain pasca tabrakan dengan Argo Anggrek di Bekasi Timur masih berlanjut.
Pihak PT KAI terus berupaya mengangkat gerbong kereta yang rusak dari jalur kereta. Gerbong kereta harus dipotong agar mudah diangkat mengingat KRL ringsek terbelah setelah dihantam kereta Argo Anggrek tadi malam. Evakuasi bangkai kereta dilakukan setelah seluruh korban tewas maupun terluka telah berhasil dievakuasi. Lokomotif Argo Anggrek sudah berhasil dievakuasi sejak pagi tadi, namun untuk jalur KRL ditutup sampai seluruh bangkai kereta bersih dari jalur KRL serta sistem kereta listrik pulih. Setelah 11 jam proses evakuasi pada pagi tadi, satu jenazah kembali dievakuasi dari dalam gerbong wanita kereta komuter lain yang terlibat tabrakan di stasiun Bekasi Timur. Hingga sore ini total ada 15 korban meninggal dunia dan 88 korban luka berat hingga ringan. Tim Basarnas kembali mengevakuasi satu jenazah dari dalam gerbong komuter lain sekitar pukul 8 pagi tadi. Korban baru bisa dievakuasi sekitar pukul 11. Maksud kami dievakuasi setelah 11 jam lantaran kondisinya yang terjepit. Kerasnya tabrakan membuat lokomotif kereta Argo Bromo melesak masuk hingga setengah gerbong 8 komuter lain. Hingga siang tadi, Basarnas mengonfirmasi ada 15 korban meninggal dunia dan 88 penumpang luka berat dan luka ringan. Para korban sebagian besar merupakan perempuan karena gerbong yang ditabrak merupakan gerbong bagian paling belakang yang dikhususkan untuk perempuan. Korban luka kini dirawat di 14 rumah sakit di Bekasi dan Jakarta. Kepala Basarnas menyatakan evakuasi berlangsung hingga belasan jam lantaran harus dilakukan hati-hati dan terukur mengingat ada beberapa korban yang terjepit. Namun sekitar pukul 8 pagi tadi seluruh korban sudah berhasil dievakuasi. Saya pastikan sudah tidak ada korban yang kita temukan. Namun dalam proses pembersihan bangkai kereta, andai saja diketemukan sekecil apapun body part dari tubuh, tentunya kita akan melakukan tindakan sesuai dengan prosedur dan itu memang harus kita lakukan. Masih jadi seluruh korban yang kita evakuasi, baik itu secara langsung maupun dengan ekstrikasi, semuanya kita serahkan ke tim medis. Dan untuk memantau proses evakuasi terkini, kita bergabung dengan rekan Indra Setiabudi langsung dari stasiun Bekasi Timur. Selamat sore Indra, apakah evakuasi telah benar-benar selesai dan seluruh jalur KRL sudah bisa dilalui? Baik, selamat sore Nadia dan juga pemirsa. Untuk terkait update terkini bahwa memang untuk petugas masih terus melakukan upaya untuk mengevakuasi tinggal satu gerbong lagi saja, Nadia. Selain itu juga memang untuk terkait jalur tadi masih belum bisa dilintasi. Memang untuk jalur ini memang masih dalam proses evakuasi satu gerbong lagi dan memang untuk terkait kereta Argo Bromo ini sudah dievakuasi ke depo di Jatinegara. Sementara untuk di beberapa rangkaian untuk KRL sudah dibawa ke depo di arah Cikarang. Adapun memang untuk terkait memang untuk situasi terkini memang proses evakuasi masih terus dilakukan dan juga kami memantau bahwa untuk di wilayah peron juga sudah mulai dibersihkan daripada puing-puing maupun juga bekas-bekas daripada puing-puing akibat terjadinya kecelakaan tabrakan hebat yang terjadi pada Senin malam yang mengakibatkan belasan orang meninggal dunia, Nadia. Adapun juga memang untuk terkait korban, benar sekali memang untuk terkait korban sendiri ini bertambah dari 14 menjadi 15 pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Sementara untuk korban luka-luka ini sebanyak 88 orang, ini terdiri dari luka berat maupun juga luka ringan. Dan memang untuk terkait para korban meninggal dunia ini sebagian sudah berada di Rumah Sakit Polri untuk proses identifikasi lebih lanjut. Dan memang untuk yang luka-luka ini sudah dibawa ke rumah sakit terdekat di wilayah Bekasi, salah satu di RSUD Kota Bekasi. Adapun memang hingga kini proses evakuasi masih terus dilakukan dan memang untuk upaya untuk melayani masyarakat, PT KAI membuka
layanan aduan Nadia di stasiun Bekasi Timur, Jawa Barat ini guna untuk masyarakat ataupun keluarga yang mengaku ataupun mengeluhkan ataupun mencari sanak keluarga yang masih hilang begitu atau belum ditemukan, bisa langsung lapor ke layanan di call center di wilayah di Bekasi Timur ini. Adapun memang guna upaya untuk memaksimalkan pelayanan bagi PT KAI untuk bagi masyarakat atas terjadinya pasca terjadinya aksiden tabrakan yang menewaskan belasan orang tersebut. Adapun juga memang untuk dalam hal ini untuk jalanan tadi kami juga melihat bahwa memang untuk Menteri Menko AHY juga meninjau secara langsung dan memang memastikan bahwa memang upaya daripada evakuasi ini hanya diupayakan hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat dan memastikan untuk sore hari ini jalur ini bisa kembali normal. Dan adapun juga AHY juga menegaskan bahwa untuk tidak hanya daripada bangkai daripada gerbong sendiri, melainkan juga untuk akses maupun juga saluran listrik ini juga perlu diperhatikan guna untuk memastikan kondisi aman dan bisa melakukan operasi seperti sedia kala. Nanti kami akan update kembali, Nadia, terkait kapan evakuasi ini akan berakhir. Demikian kembali ke Anda. Baik, terima kasih Indra untuk laporannya dari stasiun Bekasi Timur. Selamat bertugas kembali, sehat selalu. Pemirsa, tabrakan KRL komuter lain di stasiun Bekasi Timur didahului peristiwa tabrakan lain tak jauh dari stasiun tersebut. Berawal dari taksi listrik hijau yang mogok di tengah rel hingga akhirnya ditabrak KRL arah Cikarang menuju Jakarta. Kecelakaan maut beruntun antara taksi, komuter lain, dan kereta Argo Bromo Anggrek di Bekasi berawal dari taksi listrik hijau yang mogok di tengah rel kereta. Tak lama setelah itu, KRL komuter lain dari arah Cikarang menuju Jakarta melintas dan menabrak kendaraan. Benturan membuat taksi asal perusahaan Vietnam itu terseret hingga 100 meter. Tak lama berselang, kereta jarak jauh Argo Bromo Anggrek yang melintas dari arah belakang menabrak rangkaian KRL yang sedang berhenti di jalur lain. Benturan kedua inilah yang menyebabkan kerusakan parah pada gerbong wanita. Pada peristiwa kecelakaan ini, belasan orang penumpang KRL tewas dan puluhan lainnya luka-luka. Untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan, PT KAI menyerahkan proses investigasi insiden tabrakan kepada Komite Nasional Keselamatan Transportasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Direktur Utama PT KAI Bobi Rashidin mengatakan KRL komuter lain belum dapat beroperasi secara penuh. Para penumpang hanya dapat melakukan perjalanan hingga stasiun Bekasi. Jalur hilir telah dibuka untuk operasional kereta, walaupun komuter lain belum bisa kami operasikan untuk naik dan turun di stasiun Bekasi Timur ini. Untuk komuter lain kami batasi sampai di stasiun Bekasi. Seperti yang saya sampaikan juga, kami mengadakan posko tanggap darurat di stasiun ini dan melalui call center 121-nya kami. Ada apa-apa, silahkan keluarga dari korban silahkan bisa menghubungi call center 121 atau mengunjungi posko tanggap darurat kami di stasiun ini. Terkait tragedi kereta di Bekasi, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPPA Arifatul Khoiri Fauzi mengusulkan evaluasi penempatan gerbong khusus wanita di rangkaian KRL yang saat ini berada di bagian depan dan belakang demi meningkatkan aspek keselamatan. Sementara Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono lebih menyoroti pada sistem keamanan dan keselamatan transportasi publik secara menyeluruh. Kalau tadi kita ngobrol dengan KAI itu kenapa ditaruh di paling depan, paling belakang supaya tidak terjadi rebutan. Tapi dengan peristiwa ini kita mengusulkan kalau bisa yang perempuan itu ditaruh di tengah. Jadi yang laki-laki di ujung, yang depan belakang itu laki-laki, jadi yang perempuan di tengah. Kebetulan yang paling belakang adalah kereta khusus wanita. Jadi pasti ada concern mengapa justru yang paling rentan yang kita siapkan secara khusus selama ini gerbongnya justru yang mendapatkan bisa dikatakan risiko yang paling tinggi. Ini juga bagian yang akan kita terus evaluasi, tapi paling yang jelas adalah laki dan perempuan sama saja tidak boleh menjadi korban dalam
insiden apapun. Jadi yang kita fokuskan adalah bukan perempuan dan lakinya, tetapi bagaimana sistem transportasi kereta dan sistem transportasi publik lainnya ini aman, selamat. Kecelakaan kereta komuter lain di Bekasi Timur menyisakan duka mendalam. Sebanyak 53 korban yang dievakuasi ke RSUD Bekasi, 3 diantaranya meninggal dunia. Proses evakuasi korban kecelakaan kereta komuter lain di Bekasi Timur dilarikan ke RSUD Kota Bekasi. Petugas gabungan harus bekerja ekstra hati-hati karena banyak korban terjepit di dalam gerbong. Sebagian besar korban merupakan penumpang komuter lain dengan mayoritas perempuan dengan total 88 korban luka dan 15 meninggal dunia. Di wilayah Bekasi Timur. Standby untuk nunggu. Ternyata di jam 2 malam itu tuh kita dapat informasi dari salah satu pers, dia tuh fotografer juga, dia nginformasiin kalau misalkan dia foto korban gitu, dan korban itu ternyata keluargaku sendiri gitu. Nah dari situ kita informasiin ke PT KAI untuk proses gitu, misalkan kita masih ada korban di sana gitu, dan itu juga ada proses gitu. Cuman dari sekitar jam 2 itu tuh prosesnya nggak cuman langsung mengeluarkan gitu ya, itu masih butuh proses karena masih banyak juga di depannya kakak saya itu banyak yang perlu dikeluarkan gitu. Jadi baru bisa dievakuasi kakak saya itu di jam kurang lebih sekitar jam 7 pagi untuk bisa dikeluarkan gitu kan. Presiden Prabowo mendatangi RSUD Kota Bekasi untuk menjenguk korban kecelakaan kereta api beruntun. Selama di rumah sakit, Presiden berinteraksi dengan korban yang sedang dirawat. Saat berbincang dengan korban kecelakaan kereta, Presiden menyampaikan rasa duka cita terhadap korban jiwa pada peristiwa ini. Presiden Prabowo menginstruksikan agar seluruh korban luka mendapat perawatan maksimal. Selain itu, pemerintah berjanji akan mengevaluasi seluruh sistem keselamatan perkeretaapian agar kecelakaan yang sama tak terulang kembali. Ya, kita semua prihatin, kaget dengan kecelakaan yang telah terjadi. Saya ucapkan belasungkawa atas nama pribadi, atas nama pemerintah. Kita segera akan mengadakan investigasi kejadiannya bagaimana, tapi secara garis besar memang kita perhatikan lintasan-lintasan kereta api ini banyak yang tidak dijaga ya, banyak yang tidak dijaga. Kita segera akan atasi. Pemerintah daerah Bekasi telah mengajukan dibuat flyover karena Bekasi ini juga padat ya. Dan keperluan kereta api itu sangat penting, sangat mendesak. Jadi saya sudah setujui segera dibangun flyover langsung oleh bantuan Presiden. Kemudian di Jawa ada 1.800 titik yang juga lintasan seperti ini. Ini dari zaman, saya kira dari zaman Belanda ya sudah berapa puluh tahun. Sekarang ya sudahlah, kita akan selesaikan semua itu. Saya sudah perintahkan segera kita akan perbaiki semua ya lintasan tersebut ya, dengan apakah dengan dilakukan pos jaga atau dengan flyover ya. Nanti pelaksananya kita tunjuk. Kita perhitungkan sekitar hampir 4T ya, 4 triliun ya. Demi keselamatan dan demi
karena kita sangat penting, kita sangat perlu kereta api, ya kita harus keluarkan itu. Makanya sudah berapa puluh tahun tidak dilakukan, kita sekarang lakukan. Ya. Pemirsa, salah satu korban meninggal dalam tabrakan maut kereta di Stasiun Bekasi Timur dibawa ke rumah duka di Kemayoran, Jakarta Pusat dini hari tadi. Korban meninggal setelah terlempar ke peron saat kereta Argo Bromo menghantam bagian belakang komuter lain Jakarta Cikarang. Tangis keluarga seketika pecah saat melihat jasad Nuryati tiba di rumah duka di Jalan Utan Panjang, Kemayoran, Jakarta Pusat Selasa dini hari. Korban meninggal merupakan salah satu penumpang komuter lain yang ditabrak kereta Argo Bromo di Stasiun Bekasi Timur Senin malam. Saat kejadian, korban bersama 2 anak kembar dan keponakannya. Korban meninggal akibat terjatuh dan terlempar ke peron saat terjadi tabrakan keras di gerbong belakang. Korban mengalami luka parah di bagian wajah, sementara 2 anak dan keponakannya selamat karena sudah turun terlebih dahulu sebelum kereta Argo Bromo menghantam gerbong KRL. Kedengaran suaranya jeder kencang gitu, kemudian jatuh. Jatuh di dalam kereta? Jatuh di luar kereta setelah turun. Setelah turun ya? Iya, setelah turun dia jatuh. Dia ada pendarahan di sini tadi, hasil otopsi dari dokter tuh. Jenazah korban dimakamkan hari ini di TPU Karet Pasar Baru, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah warga merekam detik-detik tabrakan yang terjadi antar kereta di Stasiun Bekasi Timur. Warga panik dan berusaha menyelamatkan diri. Tabrakan, tabrakan. Argo Bromo tabrakan. Ya Allah. Ya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gue gak keluar, gue pencet lokomotif. Ya Allah. Lokomotif langsung masuk ke dalam. Tembus ke dalam. Motor wanita. Situasi mencekam terasa di dalam kereta api Argo Bromo saat tabrakan terjadi. Kondisi ini direkam penumpang dan memperlihatkan sejumlah penumpang yang panik. Makan dulu ya, teman-teman semuanya. Silakan nih. Silakan nih. Silakan. Aduh, iya. Banyak yang berspekulasi tabrakan terjadi adu banteng antar kereta di Stasiun Bekasi Timur. Namun pemirsa, kronologi sebenarnya diawali mogoknya mobil listrik traksi Green SM dan berikut selengkapnya. Jadi dari arah Cikarang menuju Jakarta di jalur kereta bola kapal taksi Green SM berhenti di tengah rel dan ditabrak KRL. Nah, setelah menabrak taksi, kereta komuter lain terhenti, lalu dari arah sebaliknya KRL Kampung Bandan Cikarang juga terhenti karena sinyal merespon kecelakaan di depannya. Nasnya dari arah yang sama, kereta jarak jauh KA Argo Bromo Anggrek Gambir Stasiun Turi dari belakang melaju kencang. Sinyal diduga error dan tak bisa berhenti lalu menabrak KRL Kampung Bandan Cikarang hingga mendorongnya ke Stasiun Bekasi Timur.
Sementara itu, pemirsa, gerbong KRL komuter lain yang ditabrak kereta api Argo Bromo langsung memadamkan listriknya. Warga ketakutan dalam kondisi listrik padam terjebak dalam kereta. Kereta tadi maju sendiri, ketabrak kereta. Ketabrak kereta di belakangnya. Ditabrak kereta. Ditabrak KRL lain di belakang. Ayo buka. Pemirsa, sebanyak 15 korban dilarikan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk diidentifikasi. Dan untuk mengetahui informasi terbaru, kita ikuti konferensi pers di Rumah Sakit Polri. Hari ini, hari Selasa tanggal 28 April 2026 pukul 13.00, tim DVI Polri yang terdiri dari Biro Dokpol, Pusdokes Polri, Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri, Bidokes Polda Metro Jaya, tim Pusiden Baris Krim Polri, dan Odontologi Forensik FKG UI telah menyelesaikan seluruh pemeriksaan terhadap 10 kantong jenazah yang dikirim penyidik dari TKP. Jumlah korban yang dilaporkan oleh pihak keluarga sampai saat ini sebanyak 10 orang. Pada pukul 14.00 WIB telah dilaksanakan sidang rekonsiliasi untuk menentukan identitas korban dan memutuskan 10 jenazah telah berhasil teridentifikasi. Adapun hasilnya akan disampaikan oleh Karudokpol Pusdokes Polri. Waktu dan tempat kami persilakan Bapak Karudokpol. Terima kasih Bapak Karungkit tingkat 1 Pusdokes Polri. Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, akan saya sampaikan hasil identifikasi dari tim gabungan sampai sore ini dengan hasil sebagai berikut. Jenazah dengan nomor PM 001 teridentifikasi melalui data primer yaitu sidik jari dan data sekunder yaitu melalui tanda medis dan properti atau benda kepemilikan. Cocok dengan nomor AM 002 sebagai Tuti Anita Sari, perempuan 31 tahun, beralamat Cikarang Barat, Bekasi. Nomor 2, jenazah dengan nomor PM 002 teridentifikasi melalui data primer yaitu sidik jari dan data sekunder yakni properti dan medis dengan nomor AM 007 sebagai Harum Anjasari, perempuan 27 tahun, beralamat Cipayung, Jakarta Timur. Nomor 3, jenazah dengan nomor PM 003 teridentifikasi melalui data primer yakni sidik jari dan data sekunder yakni properti dan medis. Cocok dengan nomor AM 006 sebagai Nur Alimantun Citra Lestari, perempuan 19 tahun, alamat Pasar, Jambi. Nomor 4, jenazah dengan nomor PM 004 teridentifikasi melalui data primer yakni sidik jari dan data sekunder yakni properti dan medis. Cocok dengan nomor AM 009 sebagai Farida Utami, 50 tahun, alamat Cibitung, Bekasi. Nomor 5, jenazah dengan nomor PM 005 teridentifikasi melalui data primer yakni sidik jari dan data sekunder yakni properti dan medis. Cocok dengan nomor AM 003 sebagai Vika Agnia Pratiwi, perempuan 23 tahun, alamat Cikarang Barat. 6, jenazah dengan nomor PM 006 teridentifikasi melalui data primer yakni sidik jari dan data sekunder yakni properti dan medis. Cocok dengan nomor AM 004 sebagai Ida Nuraida, perempuan 48 tahun, alamat Cibitung, Bekasi.
Jenazah dengan nomor PM 007 teridentifikasi melalui data primer yakni sidik jari dan data sekunder yakni medis atau tanda medis cocok dengan nomor AM 010 sebagai Gita Septia Wardani 20 tahun alamat Cibitung, Bekasi. Nomor 8, jenazah dengan nomor PM 008 teridentifikasi melalui data primer yakni sidik jari dan data sekunder melalui tanda medis cocok dengan nomor AM 005 sebagai Fatmawati Rahmayani 29 tahun beralamat Bekasi Selatan, Kota Bekasi. Nomor 9, jenazah dengan nomor PM 009 teridentifikasi melalui data primer yakni sidik jari dan data sekunder yakni properti dan medis cocok dengan nomor AM 001 sebagai Arinjani Novita Sari 25 tahun beralamat Tambun Selatan, Bekasi. 10, jenazah dengan nomor PM 010 teridentifikasi melalui data primer yakni sidik jari dan data sekunder yakni properti dan medis cocok dengan nomor AM 008 sebagai Nur Ainia Eka Rahmadina 32 tahun beralamat Tambun Selatan, Bekasi. Demikian keseluruhan hasil pelaksanaan identifikasi dari korban meninggal kecelakaan kereta api di Bekasi. Saya kembalikan pada Bapak Karubin. Terima kasih Bapak Karodokpol. Mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan media. Ya, silakan. Mic-nya. Selamat sore Bapak, saya Satrio dari CNN Indonesia TV. Pertanyaan pertama Bapak, untuk berdasarkan informasi dari TKP kan ada 15 orang yang meninggal, tapi ini yang dikirim ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati ada 10 jenazah. Ini untuk informasi 5 jenazah lainnya ini seperti apa? Apakah langsung diterima keluarga atau seperti apa? Terus yang kedua, dari hasil identifikasi atau dari proses DVI itu sendiri, luka-luka yang dialami oleh korban itu kebanyakan di sebelah mana dan akibat meninggalnya apakah bisa diketahui Bapak? Sementara itu, terima kasih. Pak yang ada 5 itu tadi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat kita semua. Jadi mungkin kami jelaskan untuk korban meninggal dunia memang total 15. Jadi kemarin ketika evakuasi itu kan ada yang dibawa ke rumah sakit di Bekasi ya. Jadi ada yang meninggal yaitu di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi itu 3 orang. Jadi Rumah Sakit Bela 1 orang dan Rumah Sakit Mitra Bekasi Timur 1 orang. Dan jenazah yang di ketiga rumah sakit ini sudah diserahkan ke keluarga. Demikian. Terima kasih. Monggo Pak Karodokpol, luka-lukanya. Oke, terima kasih. Jadi dalam pemeriksaan kami seperti juga kecelakaan yang lain, tipikalnya adalah yang kami sebut sebagai multiple trauma. Jadi ada perlukaan hampir di seluruh tubuh ya. Ada yang dominan di kepala, di dada, dan seterusnya, bahkan di anggota tubuh yang lain. Demikian jawaban saya. Okay. Ada lagi rekan-rekan? Tidak ada? Monggo, depan. Masih ini. Terima kasih Pak. Izin saya Rizky Pak dari Kompas.com mau bertanya terkait update pengungsian itu Pak. Itu untuk posko ya? Bukan posko itu apa? Yang kereta itu. Oh ini evakuasi betul. Maaf Pak.
Ya, untuk update evakuasi saat ini apakah sudah selesai? Tadi saya juga mendengar infonya evakuasi sudah selesai. Yang kedua soal jalur Pak, itu mungkin mempertegas terkait dengan taksi hijau itu kan jadi salah satu penyebab kecelakaan, mungkin sudah